saya setidak-tidaknya menemukan sebuah keadaan di mana pematang dan saluran energi politik itu menemukan sebuah pola yang baru, walaupun belum tentu mapan atau definitif, tetapi telah kian memperlihatkan sesuatu yang sudah relatif jelas, yaitu munculnya apa yang saya sebut sebagai faksi politik Prabowo Subianto. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Dalam usaha saya mencari sisa-sisa kejadian apa yang berlangsung pasca pemilu 2024 dengan kemunculan Prabowo Gibran dan pemilu legislatif, saya setidak-tidaknya menemukan sebuah keadaan di mana pematang dan saluran energi politik itu menemukan sebuah pola yang baru, walaupun belum tentu mapan atau definitif, tetapi telah kian memperlihatkan sesuatu yang sudah relatif jelas, yaitu munculnya apa yang saya sebut sebagai faksi politik Prabowo Subianto. Tentu, jika frasa ini dianggap sebagai sebuah hipotesa, masih harus dilakukan penelitian untuk membuktikannya. Akan tetapi kalau kita melihat dua event penting di dalam pemilu kada yang akan berlangsung pada bulan November nanti, jelas sekali bahwa faksi Prabowo Subianto kian memperlihatkan taringnya. Ini terlihat misalnya dari munculnya dukungan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yaitu Khafifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Di sini secara sangat demonstratif Prabowo Subianto mengumumkan secara langsung dihadiri oleh calon gubernur dan wakil gubernur kepada publik bahwa partai yang dipimpinnya, yaitu Gerindra, itu mendukung pasangan yang pernah terpilih pada periode yang lalu di Jawa Timur, Khafifah dan Emil Dardak. Lalu kedua, ini juga yang penting untuk dikatakan, tiba-tiba untuk pemilu kada di Jakarta yang statusnya mungkin tidak lagi bisa kita katakan sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI, itu telah muncul Anies Baswedan. Anies Baswedan tentu di dalam konteks ini mewakili faksi lain. Jadi untuk sederhananya bisa dikatakan faksi yang dimasuki oleh Anies Baswedan itu adalah faksi non-Prabowo di dalam dunia politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang berpotensi untuk mendukung Anies Baswedan sudah pasti bukan berasal dari Partai Gerindra, melainkan berasal dari Partai PKB. Lalu kemudian, walaupun tetap belum bersifat konklusif, PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga secara semi demonstratif mengungkapkan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta di dalam Pilkada 2024 bulan November mendatang. Kita juga mungkin melihat
fenomena dari Partai Keadilan Sejahtera yang selama 2014 sampai dengan 2019 merupakan bagian integral dari pendukung Prabowo Subianto. Tetapi di dalam pemilu 2024 kita ketahui PKS melepaskan diri dari kumpulan Prabowo Subianto untuk mencari tempat tersendiri. Dan karena itu besar kemungkinan bahwa PKS pun akan bergabung ke dalam apa yang saya sebut faksi politik non-Prabowo Subianto. Faksi politik non-Prabowo Subianto ini dengan demikian untuk sebagian besar itu akan terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa, lalu kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi inilah yang saya maksud munculnya sebuah faksi politik yang kian lama kian kereng menggantikan komposisi dari faksi-faksi politik pada tingkat nasional pra 2024, atau lebih tepat saya katakan pra pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif 2024. Jadi dengan ini, setidak-tidaknya dengan mengambil contoh Jawa Timur dan Jakarta, kita melihat kuatnya tangan Prabowo Subianto di dalam politik, dalam dua tanda kutip lokal. Kendatipun menurut saya kontestasi politik pada pimpinan Jawa Timur dan Jakarta sebenarnya lebih mirip sebuah pertarungan politik yang bersifat semi nasional. Karena apa? Karena pandangan-pandangan dan perhatian publik itu sangat besar berlangsung di dua daerah ini. Tentu seperti pada awalnya telah saya katakan, faksi politik Prabowo Subianto ini itu baru terlihat pada tingkat permulaan. Ini kemudian akan menjadi sangat menarik kalau kemudian kita lihat bahwa pembilahan dukungan yang diberikan kepada calon gubernur dan wakil gubernur, bahkan mungkin calon wali kota dan wakil wali kota, atau calon bupati dan wakil bupati, itu mengikuti alur faksi politik Prabowo dan faksi politik non-Prabowo. Tapi seperti yang saya katakan, untuk sementara hal itu sangat kentara kita lihat pada Jawa Timur dan DKI Jakarta. Mungkin Jawa Barat akan lebih mencerminkan munculnya dua faksi utama itu. Di dalam pengertian lain, siapa yang didukung oleh faksi politik Prabowo itu akan menimbulkan reaksi atau respons yang berlawanan dari kelompok-kelompok politik atau partai-partai politik yang kita anggap bukan merupakan bagian dari faksi politik Prabowo Subianto, atau seperti yang telah saya katakan, faksi politik non-Prabowo Subianto. Ini setidak-tidaknya bisa sedikit dibuktikan dengan pernyataan salah satu elit Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan bahwa andai kata Khafifah Indar Parawangsa itu didukung oleh Gerindra, maka kami, kata elit PKB, itu akan memunculkan tokoh lain. Jadi, di dalam konteks ini, kita melihat sebuah pemandangan yang belum tentu
menarik dan juga belum tentu bertahan lama dari munculnya dua faksi itu tadi. Faksi yang dipimpin oleh Prabowo dengan apa yang saya sebut sebagai faksi politik Prabowo dan faksi politik non-Prabowo yang kepemimpinannya sampai dengan konten ini dibuat, yaitu pada 14 Juni 2024, belum terlihat dengan jelas. Selama ini memang kita lihat faksi politik itu selalu diisi oleh kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi kali ini, setidak-tidaknya untuk kasus Jakarta, kita melihat bahwa kepemimpinan relatif telah dicuri oleh Partai Kebangkitan Bangsa wilayah DKI Jakarta dengan secara demonstratif memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini mungkin akan menjadi dasar dari dinamika politik sampai dengan 5 tahun mendatang, di mana Prabowo itu akan memimpin sebuah faksi tersendiri yang elemen dasarnya itu adalah mereka yang bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian koalisi tandingannya, seperti yang saya katakan, memang belum ada kepemimpinan yang definitif, tetapi jelas sekali pembilahan politik pada tingkat regional, pada tingkat lokal, itu kemudian akan tercermin secara teoritis pada situasi dan skala nasional. Persoalannya kemudian, apakah pembilahan faksi politik Prabowo dan faksi politik non-Prabowo ini itu akan menciptakan sebuah proses demokratisasi yang lebih mematangkan visi dan pandangan politik rakyat, masih harus kita tunggu. Setidak-tidaknya sampai sekarang harus kita katakan bahwa politik masih ditentukan oleh kehendak para elit. Di dalam konten yang baru saja kami luncurkan, memang kita lihat nasib partisipasi politik rakyat itu masih berada di dalam kungkungan kekuatan-kekuatan politik, lebih jelas lagi keinginan-keinginan para elit politik, dan bukan merefleksikan pandangan-pandangan, kehendak dan aspirasi dari rakyat. Hanya saja pergeseran atau sedikit perubahan peta politik ini mungkin akan menjadi sebuah fondamen di mana artikulasi politik dan dinamika yang dimunculkan di tahun-tahun mendatang itu telah menemukan platformnya yang relatif terlembagakan.